Shalom Hope Church, welcome home. Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan penuh penyertaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari saksikan informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang ingin memberikan e-giving, boleh melalui scan QR code atau transfer melalui rekening ada pada layar kaca Anda. Siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini, dan mari saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kira-kiranya Tuhan kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, haleluya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
kepadamu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Saudara, saya mengucapkan shalom kepada saudara yang mengikuti ibadah ini secara online dari manapun saudara berada. Hari ini sebetulnya saya nggak pengen khotbah, dan ini bukan jadi sebuah khotbah, ini jadi sebuah curhat ya, mungkin ya. Mungkin ini jadi sebuah insight, karena ini adalah pergumulan hidup saya bertahun-tahun. Dan hari-hari ini Tuhan semakin jelas. Jadi saudara, waktu dengar saya hari ini ada dua kemungkinan sih, akan ada yang bosan, nggak ngerti dan sebagainya, tapi doa saya Roh Kudus yang akan membimbing saudara. Tapi sebaliknya mungkin akan ada saudara-saudara yang pengen tahu gitu ya. Karena saya juga bertahun-tahun menggumuli hal ini. Saya bertahun-tahun menggumuli hal ini. Hal ini adalah bicara tentang keinginan manusia versus kedaulatan Tuhan. Saya nggak tahu waktu saudara dengar tema ini apa yang ada di pikiran saudara-saudara. Jadi saya akan mulai dengan gini. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna, segambar dan serupa Allah. Betul ya? Bahasa Ibraninya selem demuth, segambar dan serupa. Nah, saya nggak mau jelasin itu terlalu detail, itu jadi terlalu teknis nanti.
Tapi kenapa manusia diciptakan dikatakan sempurna? Nah, kalau ada orang iseng bilang, nggak mungkin manusia sempurna, itu binatang ada yang terbang, manusia nggak bisa terbang, berarti manusia nggak sempurna dong, iya kan? Ada yang mikir gitu kan? Nah, tapi hari ini saya mau jelaskan, kenapa manusia dikatakan ciptaan Tuhan yang sempurna, karena manusia diciptakan Tuhan punya free will, punya kebebasan dalam memilih. Tuhan menciptakan manusia punya desire, punya keinginan, punya passion. Dan Tuhan konsekuen dengan ciptaannya. Saya ulang sekali lagi, Tuhan konsekuen dengan keputusannya, dengan ciptaannya. Sebagai buktinya adalah waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan taruh manusia di Taman Eden, dan di Taman Eden itu kita tahu ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, ini jangan kamu makan ya, kalau kamu makan kamu mati. Tetapi yang menjadi pertanyaan begitu banyak orang, kenapa kalau enggak boleh, kenapa enggak Tuhan tebang aja tuh pohon? Kenapa enggak Tuhan cabut aja tuh pohon? Saya enggak tahu, saudara pernah mikir gitu enggak? Dan hari ini kalau ada yang nanya kayak gitu, saya mau jawab, itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat konsekuen dengan keputusannya. Manusia diciptakan dengan free will, dengan kebebasan. Jadi waktu pohon itu Tuhan bilang jangan kamu makan buahnya, dan Tuhan tidak cabut, Tuhan tidak ambil, tujuannya apa? Supaya Tuhan pengen tahu bahwa waktu manusia mentaati Tuhan, karena manusia benar-benar melakukannya dengan keinginannya. Kalau pohon itu diambil, terus manusia tidak makan pohon itu, tidak makan buah dari pohon itu, ya jelas dong, pohonnya nggak ada, apa yang mau dimakan? Nangkap nggak saudara? Tapi pohonnya masih ada, buahnya masih ada, terus Tuhan bilang, jangan ya, jangan kamu makan. Jadi waktu manusia memutuskan untuk tidak makan, itu karena manusia punya willing, manusia punya desire, manusia punya passion, memang tidak mau makan. Saya harap di sini sudah nangkep. Jadi waktu manusia tidak makan buah dari pohon itu, benar-benar karena keinginannya untuk tidak makan. Dan kita tahu ceritanya, manusia jatuh. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan Tuhan tidak pernah berkata, jangan kamu makan terus Tuhan cabut. Enggak kan? Tuhan memberi kebebasan. Tuhan memberi kebebasan, kamu mau nurut, ya bagus. Kalau enggak mau nurut, ya terima konsekuensinya. Gitu kan? Nah, ini mungkin ceritanya udah ribuan tahun yang lalu, tapi ya mungkin saudara-saudara sibuk bekerja ya, jadi nggak kayak saya pikirannya mikir terus gitu ya, mikir, begini-begini aja saya pikirin. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, sebetulnya keadaannya terulang terus loh. Tuhan sudah punya sebuah grand design, Tuhan sudah punya skenario yang bagus, yang bisa kita lihat dalam kitab Yeremia, bahwa rencana Tuhan, rencana yang punya masa depan yang indah, penuh dengan harapan. Betul ya, saudara tahu ayat itu kan? Tapi kenapa faktanya manusia, beberapa dari manusia hidupnya very very bad condition. Struggle terus, setiap hari struggle terus. Nah, jadi dalam saya menggumuli ini, saya bisa mengambil sebuah kesan bahwa kenapa manusia ada yang begitu struggle dalam hidupnya? Mungkin itu adalah akibat dari dia salah mengambil keputusan. Saudara setuju enggak? Karena Tuhan tidak pernah manusia itu digiring terus kayak robot. Enggak pernah. Tuhan kasih kebebasan kepada manusia. Terserah kamu mau ngapain. Tapi Tuhan ngasih rambu-rambunya. Firman-Nya diberikan. Ini loh, firman-Nya jelas. Jadi hidup manusia ini penuh dengan persimpangan. Hidup manusia penuh dengan pilihan. Nah, urusan milihnya terserah kamu. Gimana milih yang benar Tuhan? Ini aku udah kasih firman-Nya nih. Kamu baca sungguh-sungguh.
kamu renungkan sungguh-sungguh, kamu lakukan sungguh-sungguh. Dan Tuhan sudah ngasih Roh Kudusnya yang akan membimbing kita, Parakletos, yang akan berdampingan dengan kita. Kan Parakletos gitu kan, berdampingan dengan kita. Supaya kamu ngerti mengambil keputusan yang terbaik. Nah, waktu manusia gagal mengambil keputusan, hidupnya suffer. Pasti hidupnya suffer, menderita. Tapi kalau manusia hidupnya benar, masalah boleh datang, ujian boleh datang, cobaan boleh datang. Tapi kayaknya hidupnya tetap fun. Hidupnya tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Yang ngerti kata-kata saya, katakan yes. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kelihatannya kaya, kelihatannya punya duit banyak, tapi kalau dia tidak berjalan dalam maunya Tuhan, dia pasti struggle. Ya saudara nggak tahu aja. Wah, dia mungkin mobilnya mewah, dia mungkin rumahnya keren, tapi setiap hari hidupnya pasti ada aja gitu ya, yang jadi masalah. Setiap hari hidupnya pasti aja ada struggle-nya gitu, ada pressure-nya, nggak enak. Nah, saya bersyukur di usia saya yang belum tua ini, Tuhan membukakan banyak hal, saya bisa lihat banyak hal. Bukan cuma secara spiritual, tapi secara kehidupan sehari-hari, saya bisa ngelihat kehidupan keluarga ini, saya lihat keluarga ini, saya lihat keluarga ini. Bener ya, ada yang kelihatannya kaya raya, tapi nggak enjoy, hidupnya nggak enjoy, ribut terus. Tapi ada orang yang biasa saja, tapi enak gitu loh, hidupnya enak. Kenapa? Nah, saya tarik mundur ke belakang. Waktu Adam dan Hawa dikasih tahu Tuhan, jangan kamu makan ya. Tapi Tuhan nggak cabut pohonnya. Sama. Tuhan memberi kebebasan dan Tuhan konsekuen dengan keputusannya. Dan akhirnya waktu manusia makan buah itu, Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Dan salah satu yang Tuhan katakan, mulai hari ini kamu akan berjerih lelah. Kamu akan berpeluh mengerjakan tanah. Dengan kata lain, you will be struggle in your life. Benar gak saudara? Nah tadi kan saya ngomong, mungkin saudara sibuk bekerja jadi gak pernah mikirin. Karena saya mungkin banyak waktu kali ya, jadi gini-gini aja saya pikirin. Saya mikir, saya gak mau salah langkah Tuhan. Karena kalau saya salah langkah, hidup saya bisa struggle. Bukan cuma saya. Cilina anak-anak pasti ikut dampaknya. Jadi saya ngomong sama Tuhan, oh Tuhan terima kasih buat free will yang kau berikan. Terima kasih buat kebebasan yang kau berikan. Tapi saya jadi ketularan Rasul Paulus. Rasul Paulus kalau kita baca surat-suratnya, seakan-akan dia punya kesan mengatakan, ambil aja lah free willku Tuhan, supaya kehendakmu 100% yang jadi dalam hidupku. Karena faktanya Tuhan sudah membuat grand design yang bagus sekali. Saudara-saudara setuju nggak? Grand design Tuhan bagus sekali. Grand design Tuhan buat kita itu bagus sekali. Nah waktu kita kepleset, kita keluar dari grand design Tuhan, hidup kita pasti struggle. Tapi kalau kita tetap di grand design-nya Tuhan, hidup kita pasti tetap enjoyable. Dan saya lihat jalan hidupnya Rasul Paulus, ya mungkin kita ngelihat tantangannya berat gitu ya, sampai dia mati gitu kan ya. Tapi kalau kita ngelihat hidupnya lebih dalam lagi, Rasul Paulus menjalani hidupnya dengan enjoy. Dan yang pastinya dia jadi berkat buat banyak orang. Kenapa? Karena dia ada dalam grand design-nya Tuhan. Nah mungkin yang saya katakan tidak populer buat saudara-saudara yang masih muda. Karena kita yang masih muda ini masih punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita, punya banyak mau. Aku mau ini, aku mau itu. Ya memang ini nggak populer, makanya tadi sempat saya katakan, sebagian dari saudara mungkin nggak akan suka dengar khotbah hari ini. Tapi dengan berjalannya waktu, saya ketularan Rasul Paulus. Sering dalam doa saya bilang, Tuhan, aku udah nggak pengen punya apa-apa deh, nggak pengen apa-apa. Terserah Tuhan lah mau ngapain.
Karena aku tahu yang jadi maunya Tuhan jauh lebih baik daripada jadi mauku. Saudara setuju nggak? Jadi kalau saya menunjukkan free will saya, dan ternyata free will saya tidak sesuai dengan maunya Tuhan, yang paling rugi adalah saya. Karena apa? Karena Tuhan akan membiarkan saya. Kamu maunya itu, ya udah sok aja, jalan aja. Dan itu mengerikan. Semakin saya menggumuli, semakin saya mikirin, itu mengerikan. Kenapa? Karena kalau kita sudah keluar dari grand design Tuhan, waduh nggak enak banget. Dan itu terjadi hari-hari ini. Waktu saya sharing dengan salah satu hamba Tuhan yang senior, dia ngomong sama saya, dengan berjalannya waktu, mestinya kerohanian kita meningkat. Yang setuju kan? Yes. Kita jadi semakin dewasa, semakin bertumbuh. Kalau contohnya anak-anak, kalau dia melanggar maunya orang tua bisa jewer gitu ya. Masih kecil. Nanti derajatnya berkurang, kalau udah tambah gede kan nggak dijewer. Derajatnya tambah gede, mungkin dibentak. Denger ya, dibentak. Udah nggak main jewer, udah nggak main fisik, tapi dibentak. Tapi dengan berjalannya waktu kan nggak perlu dibentak terus. Orang tua cuman, oh dia sadar, oh something is wrong with my life. Kenapa? Orang tua aku udah. Tapi dengan berjalannya waktu lagi, tambah dewasa lagi, nggak perlu dijewer, nggak perlu dibentak, nggak perlu cuma diliatin. Betul nggak? Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Orang tua kita cuma ngeliatin doang, kita langsung berasa, gue bikin apa ya, gue salah apa ya, gitu kan? Ternyata hubungan kita dengan Tuhan gitu. Semakin berjalannya waktu kita masih bayi secara rohani, kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalamin dijewer Tuhan. Lu jangan gitu ya, salah lu, salah. Tapi waktu itu berjalan, kita makin bertumbuh, Tuhan gak jewer kita lagi, Tuhan cuma ngeliatin aja. Nah pertanyaannya sekarang, kita peka gak dengan maunya Tuhan? Jangan waktu orang tua kita, kitanya cuek aja. Papa mama batuk ya? Waduh, ini anak gak nyambung. Terus orang tua kita ngeliatin balik. Apa? Ada apa? Kurang ajar. Kehilangan kepekaan. Ternyata Tuhan memperlakukan kita kayak gitu. Dengan berjalannya waktu, gak selalu kita dijewer, gak selalu kita dibentak, gak selalu kita enggak. Kadang-kadang Tuhan cuma liatin, oh lu gitu, ya udah ya, nanti lu tanggung sendiri. Nah fakta-fakta ini semakin membuat saya takut. Takut apa? Takut salah jalan. Ngeri loh kalau salah jalan tuh. Dan sebaliknya kalau kita tetap ada dalam grand design-nya Tuhan, betapa enaknya, betapa mengasihkannya. Nah, saya harap saudara, saya bisa transfer ini kepada saudara loh. Jadi kalau kita benar-benar ada dalam maunya Tuhan, selalu ada dalam maunya Tuhan, rasanya benar-benar enak banget. Enak banget. Tapi kalau kita sudah keluar dari rencana Tuhan, kita sudah keluar dari rencana Tuhan, Tuhan membiarkan kita, Tuhan mengizinkan kita, dan akhirnya kita berjuang sendiri. Iya enggak? Orang tua kita waktu ngediemin kita, paling ngomong gini, kan itu mau lu, ya udah, face it, hadapi sendiri. Kurang lebih gitu ya. Ya kurang lebih Tuhan juga gitu. Karena kita mesti belajar. Ya tadi saya ngomong, karena saya banyak bengong, banyak mikir, banyak itu. Saya menemukan dua kata. Nomor satu, otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan.
God's authority. Nomor 2, permission of God. Ini dua hal yang berbeda loh. Kalau otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan, itu harus terjadi. Tapi nomor 2, kadang-kadang manusia tidak hidup dalam otoritas Tuhan lagi. Karena Tuhan biarkan. Nomor 2, Tuhan menjadi permisif. Tuhan memberikan kepada kita, ya sudahlah, itu kan mau lu. Dan ini contohnya di dalam Alkitab juga ada. Waktu Tuhan memberikan hukum Taurat, salah satu pasalnya, salah satu bunyinya adalah Tuhan membenci perceraian. Betul ya? Tetapi kita baca perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel itu mengeluh sama Musa. Musa, masa gak boleh cerai sih? Gue udah gak cocok nih, gue udah benci banget sama dia nih. Terus akhirnya Musa memberikan hukum. Nah, waktu Musa memberikan hukum itu bicara tentang permissive atau permission of God. Jadi sebetulnya bukan grand design Tuhan, tapi Tuhan pikir, ya sudahlah lu maksa sih. Sebetulnya tidak boleh cerai. Tapi karena lu maksa, ya sudahlah, kamu boleh cerai kalau kamu boleh cerai asal. Nah, ini kan seringkali sampai sekarang, bahkan beberapa tahun lalu ada public figure Kristen yang bercerai. Dia berani-beraninya lo kutip ayat Alkitab. Tapi waktu itu saya mempelajarinya, saya menemukan ini. Grand design Tuhan gak boleh cerai. Tapi karena lu ngotot, Tuhan membuat ada permission of God. Oke lah kalau lu maksa. Ini sebuah contoh. Enggak cuma dalam cerai atau kawin aja. Tapi dalam hidup kita, saya harap saudara nangkep, tidak terjebak dengan kata-kata cerai tadi. Dalam hidup kita, marilah kita sadar dengan Tuhan, aku mau ikut otoritas Tuhan aja. Jangan sampai kita ngotot, terus Tuhan bilang, terserah lu lah. Nah, kalau terserah lu itu namanya permission of God. Tuhan bilang, terserah lu lah. Tapi kan udah beda. Nangkep gak, saudara? Kalau otoritas Tuhan, Tuhan maunya ini. Nah, waktu kita ambil jalan ini, karena Tuhan maunya ini, waktu kita berjuang, coba bayangin ya, kayak orang tua. Orang tua sudah menetapkan kamu maunya ini. Waktu kita berjuang, kayaknya kita berat banget. Orang tua kita punya tanggung jawab untuk mensupport kita. Yang mengerti kata Yesus. Kenapa? Karena aku jalanin maunya papa, karena aku jalanin maunya mama. Berarti papa mama punya kewajiban untuk selalu support aku. Tapi waktu kita tidak menjalankan grand design orang tua terserah lu deh. Nah, waktu kita struggle, orang tua kita bisa ngomong, kan gue udah bilang jangan. Pernah ada yang ngalamin gitu? Ada yang pernah ngalamin gitu gak? Dan saya membayangkan kurang lebih Tuhan kayak gitu. Kalau hidup kita menjalankan maunya Tuhan, walaupun kita struggle, walaupun kita fight, Tuhan akan bilang, kehendakku harus terjadi. Makanya orang ini harus aku bantu, orang ini harus aku support, orang ini harus aku tolong. Kenapa? Because my will has to be done. Tapi kalau kita jalanin mau kita sendiri, Tuhan mungkin dari sorga cuma ngomong satu kata, kan? Suruh nangkap nggak sih? Nggak usah ngomong panjang-panjang, kan? Mungkin kalau Tuhan pakai bahasa Inggris, I told you. Nah, saya harap yang menjadi pemikiran saya bertahun-tahun ini sudah nangkep hanya dalam waktu sekian menit. Jadi saya jadi punya ketakutan untuk punya keinginan. Terserah Tuhan deh. Karena waktu Tuhan yang mau, kalau aku lakukan, pasti Tuhan akan memampukan aku.
Tapi kalau aku mau sesuatu yang di luar maunya Tuhan, Tuhan akan tanda kutip membiarkan I got the lesson. Waduh. Aku dapat pelajarannya gitu kan. Jadi berjuang. Padahal Tuhan gak pernah mendesain seperti itu. Tuhan gak pernah merancang seperti itu. Yang Tuhan mau apa? Hari depan yang penuh harapan. Hidup yang penuh damai sejahtera. Itu kan ayatnya ada. Tapi waktu kita ngotot, ya Tuhan cuman satu kata aja tadi. Kan? Yang mengerti kata yes. So, saya seperti tadi saya ngomong, saya sebetulnya nggak pengen khotbah, tapi saya pengen sharing ini supaya saudara-saudara ngerti, nangkep. Saya tidak melarang saudara punya keinginan, saudara semua masih muda. Tapi marilah hati-hati dengan keinginan kita. Karena kalau keinginan kita tidak align, tidak inline dengan keinginannya Tuhan, Tuhan ngelarang nggak? Dalam yang saya baca di Alkitab, dalam yang saya alami dalam hidup kita, dalam hidup saya, Tuhan nggak larang. Tapi bahaya loh, konsekuensinya mengerikan. Waktu Tuhan ngomong sama Yunus, Yunus kamu ke Niniwe ya. Kita tahu semua ceritanya kan, cerita Yunus. Yunus taat nggak? Tidak. Tapi hidupnya Yunus suffer. Dia dibuang dari kapal. Udah dibuang dari kapal, ditelan ikan. For your information, itu kan bukan ikan paus ya. Tidak ada kata-kata ikan paus di Alkitab. Tapi banyak orang yang punya imajinasi gitu. Bayangin, seorang manusia ditelan sama ikan. Perut ikan itu mengandung asam. Jadi kalau dia tidak digigit sama mulutnya, di dalam perut dia pasti mengalami asam, bukan sour ya, tapi acid yang akan menghancurkan kulitnya. Betapa menyakitkannya buat Yunus di dalam perut ikan. Karena bergumul dengan gelap, bergumul dengan asam perut ikan. Nggak enak. Kenapa? Karena dia berjalan keluar dari maunya Tuhan. Nangkap nggak saudara? Bener-bener loh, hari ini saya pengen nularin ini ke saudara-saudara. Boleh punya keinginan, boleh punya kerinduan, tapi pastikan keinginan kita itu sejalan dengan maunya Tuhan. Kalau nggak sejalan dengan maunya Tuhan, wah, ngeri loh, ngeri konsekuensinya. Cerita lagi, yang lain lagi, Hizkia itu Tuhan sudah bilang, kamu sebentar lagi mati. Terus Hizkia berontak, waduh nggak mau Tuhan, aku nggak mau mati. Wah, terus dia berdoa, dia berpuasa, aku tidak mau mati. Karena dia saking ngototnya nggak mau mati, kita baca itu di kitab Raja-Raja, Tuhan kasih bonus kepada Hizkia 15 tahun. Tetapi dalam 15 tahun itu terjadi sebuah fakta yang mengerikan. Waktu dia kedatangan tamu, dia pamer seluruh isi Yerusalem dan Bait Allah. Dan mengerikan loh. Karena waktu dia pamer seluruh isi Yerusalem dan Bait Allah, Tuhan ngomong, apa yang raja-raja lain lihat hari ini, itu yang akan kuberikan kepada mereka. Dan kita tahu ceritanya, Yerusalem, Bait Allah dijarah sama Babel. Jadi waktu saya baca ini, sayang banget ya. Coba kalau dia mati, mungkin ceritanya beda. Sudah nangkep gak? Abraham, Tuhan sudah bilang, Abraham, kamu akan punya anak dari Sarah. Tapi saking Abraham gak sabar, udah gitu sama Sarah disuruh lagi. Aduh, Abraham pikir, kapan lagi ada istri yang ngizinin kita sama cewek lain. Terus Abraham
menghampiri Hagar. Kita tahu ceritanya sampai detik ini Israel dan Arab. Arab itu kan keturunan Hagar, keturunan Ismail. Israel keturunan Ishak. Sampai hari ini berantem terus. Salah siapa? Salah Tuhan? Salah Tuhan? Coba kita bayangin. Coba waktu itu Abraham taat. Ceritanya pasti lain. Tapi ini yang membuat saya semakin bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, tolong deh, aku gak mau salah jalan. Karena nanti yang menuai bukan cuma saya. Yang menuai anak-anak saya, cucu-cucu saya, keturunan-keturunan saya loh. Jadi saya mau ingetin sekali lagi, saya mau nularin kepada saudara. Please, jangan salah jalan. Ngeri banget. Walaupun Tuhan menjadi permisif, walaupun Tuhan bilang, ya sudahlah, terserah lu lah. Tapi kan hasilnya mengerikan. Nah, jadi saya mau tutup sharing, kan saya janji bukan khotbah. Saya mau tutup sharing hari ini. Terus gimana dong kok? Nomor 1. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi nomor 1, boleh nggak punya keinginan, boleh nggak punya passion, boleh nggak punya kehendak, boleh. Tapi pastikan kita melekat dengan firman. Pastikan firman itu ada dalam kita. Jadi kalau kita sudah manunggal dengan firman Tuhan, ini kan ngomong gitu kan, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kita udah melekat banget sama Tuhan, sama firman-Nya. Keinginan kita sejalan dengan keinginannya Tuhan. Ya mengerti kata Yesus. Jadi pastikan kita harus menyukai firman. Supaya waktu kita menyukai firman dan kita timbul punya keinginan-keinginan, segala keinginan kita itu memang lahir dari Tuhan. Segala keinginan kita memang hasil dari kita baca firman. Bukan keinginan liar kita. Yang kedua, kan tadi saya cerita tokoh-tokoh itu ya. Saya cerita tokoh-tokoh itu, Abraham, Hizkia, Yunus. Dan saya kagum dengan satu orang tokoh. Nggak terkenal, sama sekali nggak terkenal. Mungkin saya ngomong ini juga mungkin saudara baru ngeh. Ada seorang tokoh yang sama sekali tidak terkenal. Tetapi waktu dia mau meninggalkan Tuhan, Tuhan intervensi loh. Syum. Jadi waktu saya baca cerita ini, saya sampai nanya sama Tuhan, Tuhan siapa dia? Kok lu sampai intervensi? Sorry, saya pakai kata-kata itu. Tuhan siapa dia? Kok sampai Tuhan mengintervensi? Zrut! Supaya dia tidak jatuh. Mungkin saudara bertanya-tanya, tokoh itu siapa kok? Saudara, saya nggak usah ajak saudara buka ayatnya. Saudara ingat nggak? Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada 2 orang yang meninggalkan Yerusalem. Kemana dia? Kemana mereka? Ada yang tahu kemana mereka? Meninggalkan Yerusalem. Dan cuma 2 ini aja yang diceritain. Mereka ke Emmaus. Ring a bell nggak ceritanya? Jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada 2 orang yang meninggalkan Yerusalem, pulang kampung ke Emmaus. Ini bicara tentang orang yang meninggalkan kepercayaannya. Udahlah nggak usah ngomong Tuhan, udah mati. Jadi 2 orang ini pergi, meninggalkan Yerusalem, pulang kampung. Kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita kembali gitu. Nah saya kagum ya, 2 orang ini
tidak dibiarkan Tuhan loh. Waktu dua orang ini meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus, tiba-tiba waktu dua orang ini jalan, Tuhan datang. Syuk, jadi 3. Dan waktu mereka berjalan bertiga, Tuhan Yesus ngomong segala sesuatu yang dia ajarkan waktu dia masih hidup. Sampai dua orang ini heran, siapa dia nih? Dan waktu sampai di rumah, di kotanya, dua orang ini bilang, jangan pulang dulu, jangan pergi dulu, ini udah malam, udah gelap, bahaya, nginep aja di rumahku. Dua orang ini belum ngeh loh itu siapa, sosok yang ketiga itu siapa. Tetapi waktu mereka masuk ke rumah, sebagai tuan rumah, mestinya tuan rumah yang menjamu kan, ya enggak? Tetapi waktu sampai di rumah, mereka mempersiapkan makanan. Sang tamu ini, pribadi yang ketiga ini, tiba-tiba mengambil roti, memecah-mecahkannya. Di situ dua orang ini sadar, siapa dia? Yesus nih. Waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, saya ngebayangin deh, divine intervention turun. Shush. Dua orang ini balik ke Yerusalem. Jadi saya bertanya-tanya, siapa ya dua orang ini sampai Tuhan mengintervensi, jangan ya kamu balik. Jadi tadi kan saya tutup dengan nomor 1, kita harus melekat sama Tuhan, melekat sama firman-Nya. Nomor 2 boleh jadi pelajaran kita. Tuhan, kalau aku salah jalan, intervensi aku Tuhan. Dan itu yang jadi doa saya, waktu saya galau, diterima sekolah malah galau. Jadi doa saya, Tuhan intervensi sekarang, aku gak mau salah jalan. Intervensi sekarang. Dengan cara apapun intervensi. Karena seperti orang yang ke Emmaus, Tuhan intervensi nih. Dan mereka sadar, Tuhan Yesus masih hidup. Karena memang waktu hidup Tuhan bilang, aku mati tapi hari ketiga aku bangkit. Tuhan mengintervensi. Jadi saya lagi-lagi mau menularkan ini kepada saudara-saudara. Tiap hari kita berdoa, yuk, Tuhan intervensi hidupku. Tuhan intervensi hidupku. Supaya aku gak salah jalan. Nah, saya bertanya-tanya, siapa orang ini sampai Tuhan intervensi? Orang ini bukan Petrus, bukan Yohanes. Orang yang sangat tidak terkenal. Dan waktu saya periksa, ternyata dia namanya Kleopas. Siapa Kleopas? Kan bikin saya jadi nanya, kok sampai Tuhan ngebela-belain intervensi? Siapa Kleopas? Saudara mau tahu nggak siapa Kleopas? Mau tahu nggak? Yohanes 19 ayat 25. Ini terakhir ya, kita tutup habis ini. Sorry ya, jadi lama ya. Padahal nggak ada niat khotbah, tapi jadi lama. Sorry ya Nil. Saya benar-benar berdoa hari ini spesial. Saya nggak khotbah, tapi saya lagi transfer value benar-benar. Mulai hari ini rubah hidup saudara-saudara. Jangan semau maunya. Walaupun kita dikasih free will, please jangan semau maunya. Gak enak hidup semau maunya itu. Yang mengerti kata Yesus. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria. Jadi waktu Yesus disalib, dekat salib Yesus berdiri beberapa perempuan. Yang pertama perempuan itu adalah Maria, ibunya kan, dan saudaranya Maria. Saudaranya Marianya itu adalah istrinya Kleopas. Nah, beberapa ahli biblical mengatakan yang tadi kan Kleopas, ini kan Kleopas. Iya, ada dua kemungkinan. Waktu menulis ini terjadi
typo atau aksen penulisnya berbeda. Jadi ada yang bilang Kleopas, ada yang bilang Klopas. Tapi orangnya sama. Kayak saya, orang-orang Sunda bilang saya bukan Nathan Subroto, orang-orang Sunda bilang saya Nathan Subrata. Tapi orangnya sama. Jadi siapakah Kleopas ini? Siapakah Klopas ini? Ternyata Kleopas atau Klopas ini adalah pamannya Yesus. Jadi waktu saya menemukan cerita ini, saya mendapat sebuah kesan. Kalau orang punya kedekatan yang luar biasa dengan Yesus, Tuhan mau intervensi. Makanya poin yang pertama dan poin yang kedua sebenarnya sama. Kalau aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, bicara tentang firman, bicara tentang pribadi Yesus, kita manunggal dengan Tuhan, kita dekat, kita intim. Waktu kita intim, sungguh-sungguh dekat ya, sungguh-sungguh dekat ya, bukan berasa-berasa dekat. Karena orang banyak yang berasa-berasa dekat. Aku dekat kok sama Tuhan, berasa-berasanya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Nah, tapi kalau kita sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, waktu kita mau salah jalan nih, waktu kita mau masuk jurang, di situ Tuhan intervensi. Jangan ya, jangan. Sama kayak anak-anak saya. Walaupun saya udah kasih tahu ya, tapi mereka ngelanggar. Saya akan biarin mereka. Ya sudahlah, terserah kamu. Tapi kalau itu benar-benar sudah membahayakan mereka, saya akan ngomong, stop. Kenapa? Karena yang kamu lakukan ini membahayakan dirimu sendiri. Kenapa saya lakukan itu? Karena mereka anak saya. Kalau orang lain, emang gue pikirin, terserah lu mau masuk jurang, mau nyembur sumur, terserah lu. Kenapa? Aku tidak punya kepentingan apa-apa dalam hidupmu. Tapi kalau itu anak saya akan intervensi hidupnya. Makanya, ya saya mau tutup nih. Yuk kita sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Namanya manusia ya, walaupun baca Alkitab, walaupun doa tiap hari, kadang-kadang kan bisa tetap salah juga, bener gak? Tapi kalau kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, bukan berasa-berasa melekat ya, sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, kita akan tahu saat Tuhan merestui atau tidak, kita akan tahu. Dan waktu kita salah, Tuhan akan menampakkan sosoknya. Kayak Kleopas ini, tiba-tiba Tuhan hadir. Tiba-tiba Tuhan seakan-akan ngomong, balik ke Yerusalem, balik. Amin buat firman Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Masa depan kami, cita-cita kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu yang masih muda ini, kami punya banyak cita-cita, kami punya banyak harapan, punya banyak keinginan. Tetapi hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan yang kami dengar, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan, jika boleh diingatkan kembali. Kami mau serahkan segala keinginan kami, cita-cita kami, harapan kami, rencana-rencana kami. Hari ini Tuhan, aku mewakili seluruh jemaat-Mu berdoa. Kalau setiap keinginan kami tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, hari ini aku berdoa Tuhan, biar Engkau menutup setiap pintu Tuhan, supaya kami gak salah jalan. Mungkin ada yang menginginkan karir, menginginkan pekerjaan, menginginkan bisnis. Mungkin ada yang menginginkan pasangan hidup. Tapi hari ini Tuhan, sekali lagi, kalau itu gak sesuai dengan maunya Tuhan, aku berdoa Tuhan, tutup pintunya, supaya aku gak salah jalan. Tetapi kalau memang itu menjadi maunya Tuhan, aku berdoa, mampukan kami Tuhan, untuk boleh mengenapi rencana Tuhan. Aku sungguh-sungguh berdoa buat aku pribadi,
buat keluargaku, buat Lina, Abigail, dan Phoebe, tapi juga buat anak-anak rohani yang sudah Engkau titipkan buat Hope Church. Kami mau Tuhan, hidup kami hanya melakukan maunya Tuhan. Kami gak mau hidup di luar maunya Tuhan. Aku sudah lihat begitu banyak orang yang menderita karena hidup di luar Tuhan. Aku gak mau itu terjadi buat aku, buat keluargaku, bahkan buat keluarga rohaniku. Tapi biar setiap kami hidup dalam rencananya Tuhan. Setiap kami hidup dalam grand design-nya Tuhan. Setiap kami punya tujuan mau menggenapi maunya Tuhan saja. Karena kami tahu itu yang terbaik, yang terbaik. Hamba-Mu sungguh terbatas Tuhan, tapi biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengar ini, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mendengar lewat ibadah online, pikiran kami dibukakan, hati kami dibukakan. Hidup kami di dunia ini bukan untuk kami saja. Engkau yang memberikan kepada kami hidup, Engkau yang menciptakan kami, Engkau pasti punya tujuan, dan itulah yang terjadi saja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, biar hanya rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anak-Mu Engkau jamah. Hamba-Mu gak bisa jamah satu-satu, tetapi setiap anak-anak-Mu Engkau jamah. Engkau berjalan di tempat ini, Engkau berkeliling menjamah setiap anak-anak-Mu. Bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online, dari manapun, setiap mereka dijamah oleh Tuhan. Kami udah gak punya agenda terselubung lagi. Kami gak punya keinginan terselubung lagi, gak punya udang di balik batu. Tapi keinginan kami hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Karena kami tahu itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Jamah setiap kami, jamah setiap kami. Saudara bisa jamah kepala saudara masing-masing. Saudara bisa jamah hati saudara masing-masing. Supaya saudara tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara-saudara. Jangan lalukan itu, don't miss it, jangan lewatkan itu. Biar hanya rencana Tuhan yang indah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Jamah setiap anak-anak, jamah setiap kami Tuhan. Masa depan kami, cita-cita kami, rencana kami serahkan itu ke dalam tangan. Biar hanya rencana Tuhan yang jadi. Aku gak mau jalan sendiri, gak mau jadi orang sok tahu, tapi kami hanya mau bergantung sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami, berkati setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang spesial. Kau berkata kepada setiap kami secara pribadi, Kau ingatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala pelanggaran kami. Kami mau berjanji, kami mau selalu melekat sama Tuhan. Kami mau selalu sejalan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan saudara, sebelum kita berpisah satu lainnya, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita mulai dari saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.
dan